Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hikmatul Fajriah. Saya dari kelas 4G PGSD. Di sini saya akan menjelaskan isi dan komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembelajaran kelas 3 SD, yaitu tema 3, subtema 4, pembelajaran ketiga. Tugas ini diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Siti Nurhayati MPD selaku dosen perencanaan pembelajaran SD untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada semester 4 ini. Ini adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan SD Negeri Kampung Bayur, kelas 3, semester 1. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran ketiga, alokasi waktu 1 kali 60 menit. Yang A ada kompetensi inti atau KI. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, KI 1. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, KI 2. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, KI 3. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia, KI 4. Selanjutnya ada B, kompetensi dasar atau KD dan indikator. Muatan bahasa Indonesia. KD-nya yaitu 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. 4.1, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya ada indikator 3.1.1, membaca wacana. Kemudian 3.1.2, mengemukakan kata atau istilah baru yang terkait dengan perubahan wujud. Kemudian ada 4.1.1, bercerita tentang langkah untuk mengurangi pemanasan global. Selanjutnya ada C, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mengidentifikasi informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa menuliskan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada D, materi pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca wacana, siswa dapat menemukan kata atau istilah baru yang terkait dengan perubahan wujud dengan tepat. 2. Dengan kegiatan bercerita tentang topik pemanasan global, siswa dapat bercerita tentang langkah mengurangi pemanasan global dengan sangat percaya diri. Selanjutnya, E, pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya menggunakan saintifik, metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Kegiatan yaitu ada kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatan yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. 2. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal untuk menghargai kedisiplinan siswa. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. 4.
menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Yang kelima, pembiasaan membaca atau menulis 15-20 menit mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Keenam, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu yaitu 15 menit. Selanjutnya ada kegiatan inti, ayo membaca. Setelah mendengarkan jawaban siswa tentang pemanasan global, siswa membaca penjelasan tentang pemanasan global di buku siswa. Setelah membaca, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pertanyaan seputar pemanasan global. Pemanasan global atau global warming terjadi pada saat suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana yang kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, kita dapat berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing kedalaman pemahaman siswa. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. A. Apa yang menyebabkan pemanasan global? B. Apa yang terjadi pada es di wilayah kutub ketika pemanasan global terjadi? Perubahan wujud apa yang terjadi saat es mencair? C. Apa yang terjadi jika es di kutub terus-menerus mencair? D. Bagaimana mengurangi laju pemanasan global? Apa yang dapat kalian lakukan? Setelah itu, siswa berefleksi apakah pendapat mereka di awal tentang pemanasan global sama dengan yang ada di wacana. Siswa mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, siswa mencatatkan kosakata baru yang belum diketahuinya. Siswa dapat mencari arti kosakata tersebut di kamus. Kemudian, siswa dapat berdiskusi dengan temannya. Setelah itu, siswa membuat kalimat dari kosakata baru tersebut. Ayo berdiskusi. Guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok diskusi. Dalam kelompok, siswa mendiskusikan pertanyaan yang ada di buku siswa. Pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa adalah sebagai berikut. A. Apa yang dimaksud pemanasan global? B. Bencana apa yang akan terjadi di bumi jika pemanasan global terus dibiarkan? C. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Kemudian siswa dapat menggunakan referensi seperti buku yang ada di perpustakaan ataupun informasi melalui internet, jika ada akses internet ya. Jika menggunakan akses internet dalam menggali informasi, arahkan siswa untuk selalu A. Menuliskan sumbernya, seperti alamat website dari data yang diambil. B. Membaca secara utuh atau tidak langsung seperti copy paste. Setelah itu, siswa menuliskan hasil diskusi kelompok di lembar yang tersedia di buku siswa. Guru mengarahkan siswa untuk menulis dengan huruf besar dan tanda baca yang benar. Guru memastikan siswa menuliskan masing-masing. Diskusi kelompok diperkenankan untuk menggali informasi, namun untuk kegiatan menulis adalah tugas individu. Ayo berlatih. Setelah siswa menuliskan hasil diskusi kelompok, guru meminta siswa untuk menyebutkan apa yang akan mereka lakukan
untuk mengurangi laju pemanasan global. Siswa diarahkan untuk menyampaikan secara bergantian dan mendengarkan pendapat temannya. Kemudian, siswa mencari tahu apa yang dilakukan oleh Siti untuk mengurangi pemanasan global. Kemudian ada ayo berlatih. Setelah itu, siswa mengerjakan soal yang ada di buku siswa. Alternatif kegiatannya, sebelum siswa mengerjakan soal latihan di buku siswa, akan lebih baik jika guru memberikan soal yang dapat dikerjakan siswa di papan tulis, agar guru dapat memantau pemahaman siswa terhadap penjelasan sebelumnya. Bersama memeriksa hasil pekerjaan dan guru memberikan penilaian. Kemudian ada ayo mencoba. Kegiatan dilanjutkan dengan siswa menyimak penjelasan dari guru tentang fungsi dari matahari bagi kehidupan manusia. Letak matahari yang sangat tepat sehingga kondisi di bumi tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Manusialah yang mengakibatkan kondisi di bumi menjadi tidak nyaman. Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi untuk nyaman ditinggali. Siswa kemudian menyimak penjelasan guru tentang kegiatan macam-macam perubahan benda pada pembelajaran kali ini. Guru akan mengambil nilai dari kegiatan siswa membedakan perubahan wujud dengan tepat yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian siswa menyimak cara guru mempraktikkan perubahan wujud benda, contohnya dari padat menjadi cair. Siswa diberi untuk waktu latihan kembali selama 10 menit. Setelah itu siswa dipanggil satu persatu untuk mempraktikkan cara mengubah wujud benda dengan benar. Alokasi waktu yaitu 30 menit. Selanjutnya terakhir ada kegiatan penutup. Guru mengulang kembali beberapa materi pada hari ini. Mulai dari pemanasan global, siswa menyampaikan pendapatnya tentang penguasaan materi tersebut. Apakah ada hal yang masih kurang dipahami oleh siswa atau tidak? Kemudian, kegiatan ditutup dengan mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan pada hari ini, sehingga siswa dapat belajar dengan sangat nyaman. Siswa diingatkan kembali untuk selalu peduli dengan bumi tempat tinggal kita, mengingatkan untuk menjaga lingkungan, lakukan hal sederhana untuk menahan laju pemanasan global, seperti penghematan listrik, menggunakan sepeda untuk berangkat ke sekolah atau memelihara tumbuhan, dan menghemat listrik dan air. Kemudian, menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, dan toleransi. Selanjutnya ada salam dan doa sebagai penutup yang dipimpin oleh salah satu siswa. Alokasi waktu yaitu 15 menit. G. Sumber dan media pembelajaran. Yang pertama ada buku pedoman guru tema 3 kelas 3 dan buku siswa tema 3 kelas 3 SD. Buku tematik terpadu kurikulum 2013. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Yang kedua ada media ajar guru Indonesia SD atau MI untuk kelas 3. Selanjutnya ada media pembelajarannya yaitu pakai air dan memakai es batu. Air ini yaitu sebagai benda cair, es batu sebagai benda padat. Kemudian H ada penilaian pembelajaran. Yang pertama itu ada penilaian sikap, mengobservasi selama kegiatan berlangsung. Kita lihat pedoman penilaian sikap. Kemudian ada penilaian pengetahuan, yaitu menjawab pertanyaan soal tentang pemanasan global. Jumlah soal yaitu ada 3. Jika benar semua nilainya 100. Kemudian selanjutnya lembar penilaian keterampilan terdiri dari nomor, nama siswa, kriteria, dan predikat. Contoh di sini nomor 1 ada nama siswanya Cika. Kriteria, siswa dapat melakukan praktik mengubah perubahan wujud benda dengan 3 kekeliruan. Jadi Cika ini mendapatkan 3 kekeliruan saat praktik mengubah perubahan wujud benda. Dan predikatnya ini ia mendapatkan cukup ya atau C. Selanjutnya ada rubrik, yaitu rubrik menuliskan laporan hasil diskusi tentang pemanasan global. Di sini terdiri dari nomor,
kriteria, yaitu baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Jika baik sekali diberi nilai 4, baik 3, cukup 2, dan perlu bimbingan mendapatkan nilai 1. Selanjutnya ada I, pengayaan, yaitu bercerita tentang topik pemanasan global. Siswa dapat bercerita tentang langkah mengurangi pemanasan global dengan percaya diri. J, ada remedial, yaitu siswa dapat melakukan praktik membedakan perubahan wujud benda dengan tepat. Di sini mengetahui, yaitu ada Tangerang 23 Juli 2021. Ini adalah tanggal dibuatnya RPP, dan mengetahui dosen pengampu yaitu Ibu Siti Nurhayati MPD dan saya selaku mahasiswa Sri Hikmatul Fajriyah. Selanjutnya ada bagian lampiran, media pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut ini merupakan gambar wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mencair, mengembun, menguap, dan membeku. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian terbagi menjadi 3 di sini. Yang pertama ada penilaian sikap, kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu di sini terdiri dari nomor, nama, perubahan tingkah lakunya, yaitu apakah siswanya ini santun, peduli, dan tanggung jawab. Contohnya Lucy, misalnya apakah dia santun, jika bagus ya diberi nilai 3, jika sangat baik diberikan nilai 4, ataupun sebaliknya jika ia tidak santun bisa diberikan nilai C atau cukup, yaitu 2. Selanjutnya ada sini keterangannya, K itu kurang, C itu cukup, B itu baik, SB itu sangat baik. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Di sini kita akan menjawab pertanyaan soal tentang pemanasan global. Jumlah soalnya 3 yang sudah kita ketahui tadi sebelumnya. Jika benar semua yaitu nilainya 100. Yang ketiga yaitu ada penilaian keterampilan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini adalah contoh lembar penilaian keterampilan terdiri dari nomor, nama siswa, kriteria, dan predikat. Contohnya di sini ada nomor 1 ada Cika. Cika itu adalah siswa yang dapat melakukan praktik mengubah perubahan wujud benda dengan 3 kekeliruan. Berarti Cika ini mendapatkan predikat C atau cukup. Kemudian ada Lucy, ia mendapatkan 2 kekeliruan, predikatnya yaitu B atau baik, dan Alika mempraktikkan mengubah wujud benda dengan 1 kekeliruan. Berarti predikatnya yaitu baik sekali atau BS, dan seterusnya ya. Selanjutnya di sini ada lampiran tentang soal dan jawaban bahasa Indonesia. Diskusikanlah bersama kelompokmu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Yang kedua, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Jawaban yang pertama, yaitu pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Kemudian yang kedua, apa saja bencana yang akan terjadi jika pemanasan global? Yang pertama, naiknya suhu di permukaan bumi. Kedua, mencairnya es di kutub. Ketiga, naiknya permukaan air di laut. Selanjutnya, bisa jadi tenggelamnya pulau-pulau kecil. Kemudian, terjadinya perubahan iklim secara global. Dan yang terakhir, serta munculnya banyak badai. Yang ketiga, cara mengurangi pemanasan global. Yang pertama, kita tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan.
Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan bakar seperti minyak bumi dan gas alam. Ketiga, kita harus selalu melakukan reboisasi. Yang keempat, kita harus menghemat pemakaian listrik. Ini adalah media atau alat peraga perubahan wujud benda. Ini adalah contoh dari benda padat ke benda cair. Saya memakai medianya yaitu margarin yang dipanaskan di atas lilin. Jadinya seperti ini. Ini adalah contoh benda cair ke benda padat. Air jika dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku dan menjadi benda padat. Berikut ini adalah foto RPP dari halaman awal hingga halaman akhir. Cukup sekian penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.